topik ini akan memberikan kontribusi dalam pembangunan Banten ke depan. Terlihat seperti dipaksakan, kemudian tergesa-gesa. Ada ruang-ruang yang dalam tanda kutip hanya untuk kepentingan pengusaha. Prinsip utama dalam tata ruang itu hanya dua. Satu, struktur ruang. Yang kedua, pola ruang. Bagaimana nasib para nelayan yang ada di sana? Kemudian bagaimana dengan lahan pertanian yang dirubah? Hello Maji, jumpa lagi bersama dengan saya Marinus Gea di acara Mr. G Podcast yang saat ini kita membahas soal isu RT RW Provinsi Banten. Kali ini saya mengundang yang memang sangat paham soal RT RW ini karena mereka sudah pernah menjadi bagian dari penataan tata ruang Provinsi Banten. Bersama dengan saya ada Pak Asep Rahmatullah. Beliau adalah mantan Ketua DPRD Provinsi Banten. Dan juga Pak Hudaya Latun Konsina. Beliau adalah mantan Kepala Bapeda Provinsi Banten. Yang pasti mereka sangat paham. Kita tahu bahwa topik ini akan memberikan kontribusi dalam pembangunan Banten ke depan. Selamat datang Pak Asep Rahmatullah. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Ya, Pak Hudaya. Selamat mengikuti podcast dan terima kasih. Ya. Ini setelah pensiun dari Provinsi Banten, makin sehat. Harus sehat. Harus sehat. Nah, saya ingin mengobrolkan soal topik RT RW saat ini. Pada Selasa 15 Februari itu 2022, Wakil Gubernur Banten Pak Andika Hazrumi secara resmi menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah atau Raperda RT RW 2022-2042. Dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda tersebut di gedung DPRD Banten, kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Nah, sebenarnya ini jadi pertanyaan 2022 ke 2042. Sementara RT RW yang sudah pernah terjadi, ya kita tahu bahwa sudah ada 2005 yang berakhir nanti 2025. Sebagaimana diatur oleh undang-undang, dilakukan revisi setiap 5 tahun, ya. Tapi ini kok belum ada periodisasi, lalu tiba-tiba sudah diajukan yang baru. Terlihat seperti dipaksakan, kemudian tergesa-gesa, apalagi ya 15 Februari diajukan, sementara nanti berakhir masa jabatan gubernur dan wakil gubernur itu pada 12 Mei. Ya, itu jadi pertanyaan. Nah, lalu kemudian revisi Raperda RT Banten ini diinisiasi oleh gubernur, tetapi disampaikan langsung oleh wakil gubernur dan menyampaikan pandangan di DPRD. Kan gitu ya? Sepertinya kok jadi ada hal yang sedikit perlu diluruskan. Ya, diluruskan dan juga menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab untuk masyarakat kita. Ada apa sih sebenarnya? Ya, begitu ya, Pak Asep. Lalu kemudian 6 Februari 2022, Sekda Provinsi Banten Al-Muktabar yang baru dari tanggal 22 ya, dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 4 hari. 4 hari sudah menjabat kembali menjadi sekda definitif pasca PLT, ya. Datang menghadiri rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD membicarakan soal RT RW. Kan gitu ya. Lalu kemudian kembali DPRD Provinsi Banten dengan berbagai pandangan-pandangan umum yang beragam dan ada kecenderungan
bahwa menjadikan sebuah pertanyaan, ada apa di balik Raperda ini? Ya kan gitu ya. Lalu kemudian 1 Maret ya. Kita lihat mungkin juga hari ini akibat dari RT RW-nya yang nggak bagus gitu ya. Banjir Serang. Sejadi. Ya kan? Sejadi. Kota Tangerang juga banjir. Iya. Ya kan begitu ya? Iya. Kemudian Kabupaten Serang juga banjir. Iya. Kabupaten Tangerang juga banjir. Hampir semua banjir. Lebak. Iya. Lebak juga banjir. Pandeglang juga banjir, kan begitu ya. Jadi 8 kabupaten kota tidak ada yang terlewatkan dari banjir. Iya. Ini patut dipertanyakan. RT/RW kita ini tujuan kemana, yang menggunakan untuk siapa, dan ini untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan orang yang punya modal. Nah, saya ingin tahu dulu ini sebelum ke Pak Asep, karena ini persoalan dimulai dari proses perencanaan, dan saya tahu ketika Bapak menjadi kepala Bapeda pasti Bapak paham yang sampai sekecil-kecilnya. Kalau mencermati perjalanan setelah tata ruang 2017 itu ditetapkan untuk Banten, 2017-2022. Seiring itu, upaya perintah dari Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, mewajibkan Banten untuk segera menyelesaikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, RZWP 3K. Ternyata ini tidak mulus, panjang sekali persoalannya. Oke. Sehingga ketika saya berakhir tugas di Bapeda ini belum selesai. Tetapi secara dokumen untuk bisa diantarkan ke DPRD sudah siap sebenarnya. Masih saya menandatangani dokumen yang dipersiapkan untuk pembahasan di DPRD. Lalu kemudian dilakukan pembahasan dan cukup panjang dan berakhir baru diterbitkan di tahun 2021. Persetujuan atas RZWP 3K ini. Oke, 2021. Jadi begitu Oke. panjang. Saya tidak tahu persoalannya apa. Iya, iya. Tetapi ketika ini disetujui oleh Kementerian, Kalau nggak salah kan Pak Hudaya sudah selesai. pensiun 2018 ya. Tapi kan memang 2017 sudah clear Sudah gitu masuk. ya. Sudah masuk ya. Di Prolegda Ya. sudah masuk dan itu mulai dibahas. Tetapi pembahasan itu mulai ada hambatan dan bahkan vakum. Baru 2019 mulai ramai dibahas kembali di DPRD, dan itu biasa tahapannya setelah selesai di daerah dibawa ke Kementerian ATR untuk mendapatkan pandangan, evaluasi dan lain sebagainya, termasuk Kementerian Teknis dalam hal ini di Kementerian Kelautan. Oke. Karena ini banyak kaitannya dengan kepentingan laut, pesisir dan pantai. Selesai itu 2021. Konon menurut informasi yang saya dapat, persetujuan untuk diperdakan sudah keluar. Oke, 2021 sudah selesai, tinggal Ditetapkan kembali melalui kembali. DPRD setelah hasil persetujuan atau rekomendasi dari kementerian itu ditetapkan oleh DPRD untuk menjadi perda. Itu sudah ditetapkan belum? Belum, karena tiba-tiba muncul kembali perintah agar supaya tidak ada duplikasi ketentuan, karena menyangkut tata ruang sejak awal sebenarnya sudah ada warning. Yang dimaksud dengan ruang itu ya ruang darat, ruang udara, ya termasuk juga ruang laut. Ini dipisahkan dan ini bisa terjadi perbedaan kepentingan. Orang-orang akan berbeda kepentingannya di situ. Dan untuk tidak terjadi penyimpangan, maka perintahnya agar RZWP 3K ini dengan tata ruang harus disatukan. Dan itu ada surat perintah dari baik Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian ATR. Baik, oke. Atas dasar itulah nampaknya memang 2022 ini kebetulan tata ruang sudah waktunya direvisi dan RZWP 3K juga ini perlu disesuaikan kembali, disinkronisasi kembali, maka upaya gubernur di dalam rangka menyodorkan kembali ke DPRD untuk dibahas. Jadi dalam rangka menyatukan itu. Apakah ini
tidak dianggap bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh Kementerian ATR menjadi sia-sia, tidak digunakan gitu ya, dan hanya kecenderungannya menghabiskan waktu dengan itu. Sampai 2021 malah dibuat lagi rancangan baru yang nanti juga akan kembali lagi ke situ untuk ke sana lagi. Belum selesai lagi nanti nggak tahu apa yang terjadi lagi. Apakah ini tidak membuang waktu dan pendapat saya juga begitu. Mestinya jangan keluar rekomendasi di RZTP 3K itu. Sudah saja langsung perintah. Karena 2021 ke 2022 itu kan nggak lama. Dan itu di akhir. Yang saya dengar di akhir tahun. Kebetulan saya sering diskusi dengan Kepala Bidang Tata Ruang di PUPR. Tetapi karena perintah ya sudah. Mestinya tadi jangan dulu keluar rekomendasi, tetapi langsung saja perintah untuk diharmonisasi dengan RZTP 3K-nya ini dengan tata ruang. Mestinya seperti itu. Ini buying time. Untuk RZTP 3K ini konon menurut informasi yang saya dapat sejak 2014 dan nggak pernah selesai. Barangkali ketika menjadi dokumen bahan raperda itu pada tahun 2017, itu mungkin pada saat saya jadi kepala Bapeda saat itu bisa diselesaikan, tetapi ya itulah kondisi yang ini jadi ada pertanyaan baru lagi yang akan muncul nih Pak Hudaya. Apakah penggunaan tata ruang sebelum ini sudah dimasukkan belum dalam ini? Atau bisa berubah? Jangan-jangan ruang yang sudah digunakan itu menyesuaikan dengan perda, atau perdanya yang menyesuaikan dengan ruang yang sudah digunakan, kan begitu ya? Jadi bukan aturan tata ruangnya, tapi tata ruangnya dulu, baru mengikuti aturannya, atau seharusnya kan aturannya dulu, karena itu akan menuju kepada satu sasaran pembangunan yang harus dicapai melalui RPJMD. RPJMD. Persoalan seriusnya, mengapa RZTP 3K itu menjadi sebuah kewajiban yang harus diselesaikan oleh provinsi, walaupun ternyata tidak dipakai. Seiring dengan perubahan kewenangan, Undang-Undang 23 2014 yang sedianya urusan pantai, pesisir, dengan 12 mil, itu urusannya pemerintah kabupaten. 2014 dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah itu telah mengantarkan bahwa itu kewenangan diserahkan ke provinsi. Menjadi penting provinsi segera menyelesaikan, karena menjalankan kewenangan itu. Betul. Namun sebenarnya sepanjang ketentuan atau perda provinsi belum terbit, payung undang-undang kan bisa digunakan. Tapi kan infonya bahwa undang-undang itu sudah langsung di-cover ke Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Seiring itu apalagi dengan berbagai perubahan lagi, termasuk juga saya dengar urusan pesisir ini juga provinsi tidak seperti leluasa kayak dulu. Sudah berkurang lagi. Langsung diambil dari pusat? Diambil. Oleh nah pusat. Ini kaitannya dengan perubahan-perubahan dinamika politik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan ini, maka mau tidak mau pemerintah daerah harus mengikuti itu. Beberapa kewenangan yang sedianya ada di provinsi diambil, termasuk perizinan kan di dalam. Nah itu diantaranya. Saya ke Pak mantan ketua DPRD, karena saya tahu bahwa ini kan semua proses ini pasti harus lewat penjaringan sebagai representasi dari wakil rakyat, kan begitu ya. Dulu bagaimana sih pengaturan soal RTW ini, apa yang disampaikan oleh Pak Hudaya tadi? Kalau berkaitan dengan pembahasan rencana tata ruang wilayah, walaupun itu ada rencana pembangunan jangka panjang atau 25 tahun, memang 5 tahun itu harus diupdate supaya juga kebutuhan terhadap konteks pengembangan pembangunan dan yang lain-lain itu kita sebagai pemerintah kan harus juga memberikan ruang ke situ. Nah persoalan tadi yang disampaikan sama Pak Hudaya berkaitan dengan RJWP 3K ini, memang hampir seluruh provinsi se-Indonesia itu tidak pernah menuntaskan itu, termasuk DKI. Apalagi DKI ada isu pulau sia-sia dong uangnya, yang semua penganggaran yang dilakukan ya, di karena situ memang ada perintah lagi dari Kementerian ATR dan segala macam. Apalagi ditambah dengan Undang-Undang Omnibus Law yang sekarang. Kita ini kan secara politik juga RJWP ini kan
ketika ada ruang kewenangan kabupaten ditarik ke provinsi, itu menjadi satu buah keuntungan buat pemerintah provinsi. Tapi ternyata seiring waktu juga ternyata di Undang-Undang Omnibus Law dan sebelum Omnibus Law ini keluar juga kewenangan itu Undang-Undang 23 ditarik ke pusat. Yeah. Nah sehingga inilah yang menjadi satu buah debatable atau kenapa perintah itu jadi mandek gitu kan. Karena kan perizinan itu kan menjadi nilai ekonomi buat pendapatan asli daerah. Nah, ketika itu ditarik ke pusat, sementara pusat sendiri juga tidak memahami terhadap situasi konteks kewilayahan itu seperti apa. Pak Asep sendiri melihat bahwa pengajuan Raperda RTW 2022-2042 ini apakah harus atau tidak harus? Atau tanda petik ada sesuatu gitu ya. Ya. DPR dalam artian ketika ada ruang pembahasan rencana tata ruang DPRD provinsi itu ketika ada ruang pembahasan itu jangan dijadikan ajas manfaat atau kepentingan-kepentingan dari pihak luar untuk menjadi pintu masuk membongkar tata ruang yang selama ini sudah kita sepakati sebelumnya. Yang dikhawatirkan kalau ini menjadi satu buah kepentingan dalam tanda kutip, ya khawatir mungkin ke depan 5 tahun ke depan banjirnya juga bukan lagi salutut, mungkin bisa satu leher gitu. Nah, penyelenggara pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan juga DPRD yang nanti melakukan pembahasan, jangan ada ruang-ruang yang dalam tanda kutip hanya untuk kepentingan pengusaha atau pemodal. Apa artinya itu memang perintah untuk Raperda ini dari pusat? Harus ada penyesuaian. RJWP ini kan belum selesai. Belum ditetapkan. Belum ditetapkan. Belum jadi perda. Belum jadi perda. Ya, tapi pengajuan ini pembahasannya sudah berjalan, sudah selesai. Sudah selesai. Tetapi ketika harus ditetapkan, keburu ada permintaan untuk disatukan. permintaan ini perintah dari pusat. Bukan dari permintaan provinsi ya? Bukan. Oke, sampai berarti yang diajukan ini kemarin tanggal 15 Februari atas hasil itu. Atas hasil itu. Jadi perintah dari pusat. Itu dari Kementerian ATR. ATR dan Dalam Negeri. Pak Asep bisa melihat itu kepentingan siapa itu di sana? Ya, persoalannya kan jangan sampai ini loh. Tata ruang misalnya ini daerah yang misalnya di sini daerah agrobisnis, jangan sampai menjadi satu buah daerah industri dan segala macam. Saya pengen ruang-ruang itu tetap dipertahankan. Jangan sampai sebenarnya berarti sudah tahu dong di mana yang mau disesuaikan. Ya, di daerah mana? Nah, makanya kita sebagai masyarakat juga harus melakukan fungsi kontrol. Walaupun DPR sendiri juga kan ini kan ketika pembahasan masyarakat tidak pernah diikut libatkan. Tidak ada transparansi ya. Transparansi. Nah, makanya keterbukaan dalam konteks menyajikan perubahan tata ruang karena RJWP ini sangat penting sekali, Pak. Iya. Karena gini loh, ketika undang-undang ini ditarik kepada pemerintah pusat, sementara kita memiliki laut. Ya. Ya kan? Termasuk salah satunya adalah rencana induk pelabuhan yang sampai sekarang di Provinsi Banten itu belum tertata. Bagaimana pelabuhan Merak, terus pelabuhan Lote, pelabuhan-pelabuhan Kubangsari. Dari RJWP ini harus ada satu kesatuan. Jadi tidak ada lagi rencana induk pelabuhan itu yang terbelah-belah. Manfaatankannya antara bagaimana nilai ekonomi itu yang bisa menciptakan pendapatan asli daerah dalam konteks pemanfaatan pelabuhan itu. Siapa sebenarnya yang bisa melakukan pendalaman soal ini selain Pemprov dan DPRD terhadap rancangan atau revisi atau perubahan atau pengajuan baru terhadap RTRW ini? Ada pihak lain? Begini, yang pertama perlu saya tegaskan dulu bahwa prinsip utama dalam tata ruang itu hanya dua. Satu struktur ruang, yang kedua pola ruang. Kalau struktur ruang itu berurusan dengan di mana ada pusat pertumbuhan manusia yang menjadi pemukiman, maka terhadap setiap pusat-pusat itu, apakah itu kota, apakah itu desa, itu harus sistem jaringan banyak hal harus diselesaikan. Jadi kalau sekarang ini banjir, itu karena persoalan tata ruang yang nggak dipakai. Atau tata ruang tidak mengantarkan pentingnya membangun sistem jaringan yang tertib dari sisi aliran air, dari sisi kebutuhan air bersih, dari sisi sistem elektronik listrik.
dan infrastruktur lain. Itu dalam struktur ruang itu harus terbaca itu. Lalu kemudian kalau pola ruang itu berhubungan dengan konsep kontribusi kewilayahan yang harus, misalnya ini hutan lindung, ini hutan apa istilahnya itu budidaya ya, dan lain sebagainya, seperti juga ini wilayah pertanian yang harus dipertahankan dan seterusnya. Nah itu yang namanya zonasi pada pola ruang. Itu yang sudah diatur di 2017? Di tata ruang itu ada. Sudah ada. Terus dianggap tidak ada sekarang? Sekarang karena persoalannya ingin digabungkan saja antara tata ruang dengan RZWP yang menjadi satu. Namanya tata ruang saja. Tata ruang saja. Tetapi dulu... Tapi bisa berubah dong isinya kalau begitu? Tinggal diharmonisasi saya kira. Karena ketika RZWP tadinya kan hanya berbicara pesisir, pantai, pulau-pulau kecil. Laut. Berarti ini sebenarnya tidak ada perubahan substansi? Tidak ada perubahan substansi. Hanya urusan raperda aja? Betul. Menetapkan yang sudah ada? Menyatukan supaya tidak terjadi nanti konflik interest. Dari yang hanya membutuhkan wilayah pesisir, pantai, dan laut, dengan persoalan daerah, ada daratan. Hanya itu saja sebenarnya. Bagaimana sinkronisasi dengan kabupaten kota? Karena kabupaten kota juga kan punya harus RT RW juga. Betul. Kan? Tetapi kabupaten kota lebih pada detailnya nanti. Detail ruangnya yang berbicara ketika misalnya nanti kebutuhan infrastruktur jalan, ada jalan kabupaten selain jalan provinsi dan nasional, ada ini irigasi dari irigasi utamanya ke primer, ke sekunder, ke tersier. Nah ini harus tertata rapi, termasuk juga sistem apa pembuangan air kotor gitu dan sebagainya, perlistrikan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaannya justru ketika tata ruang ini ada, perencanaan pembangunan seiring itu enggak? Padahal sumber perencanaan itu mestinya tata ruangnya. Ya, harusnya begitu. Kira-kira begitu. Nah, dalam pandangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD provinsi kemarin ya. Jadi memang ini menjadi perdebatan yang belum tuntas persoalan pengajuan raperda ini. Baik itu karena masa waktunya yang seharusnya ini masih proses revisi karena belum sampai 2025, tetapi ini sudah langsung dipotong di tengah-tengah untuk 20 tahun. Lalu kemudian ada pandangan mengatakan begini, apa yang menjadi urgensi mendasar untuk revisi atau perubahan tata ruang wilayah Banten dan kenapa harus dilakukan saat ini? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kita tahu semua masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selesai di 12 Mei. Apakah pembahasan itu mau dikejar? Sepertinya kok diburu-buru. Kalau diburu-buru begini kan patut pandangan politik kita, analisa politik kita mengatakan, wah ini dipesan oleh siapa? Ya kan? Sebenarnya raperda ini untuk siapa? Kan begitu ya. Lalu kemudian yang kedua, keberpihakan pemerintah provinsi terhadap para nelayan terkait revisi Perda RT RW ini. Karena apa? Karena sebagian yang katanya ini info dari DPRD bahwa ruang yang mau dirubah berarti kan bukan hanya penyesuaian, Pak. Ini dirubah. Ya, yang tadinya ada nelayan di sana dirubah menjadi pelabuhan gitu ya. Lalu kemudian bagaimana nasib para nelayan yang ada di sana? Kemudian bagaimana dengan lahan pertanian yang dirubah? Kan gitu ya. Nah, dengan alasan pembangunan ya, apakah mereka memang lahan pertaniannya memang digusur dan menjadi tidak ada atau lahan pertaniannya dipindahkan? Sementara Presiden selalu mengkampanyekan soal bagaimana pertanian ini menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang mendasar bagi masyarakat Indonesia. Lalu kemudian keempat, jika ada proyek strategi nasional, ya, proyek apa itu? Kan gitu ya. Nah, kalau ada yang proyek itu bisa dimaklumi bahwa ini mesti disesuaikan. Pak Asep dulu, soalnya nanti Pak dilanjutkan Pak Udaya. Perlu digarisbawahi terhadap kenapa
RT RW ini dibahas, kalau saya ngedengar dari apa yang disampaikan Pak Hudaya itu tidak angsih RT RW. Ini kan tujuannya hanya mensinkronisasikan supaya perda yang berkaitan dengan tata ruang, karena RJWP juga kan. Tapi pandangan fraksi tadi mengatakan menyeratkan bahwa ini ada perubahan loh. Ya, perubahan. Ini kan pemahamannya. Jadi tata ruang ini menjadi, nah makanya saya bilang jangan karena RJWP pembahasan, karena ini kan disinkronisasi, ini menjadi pintu masuk dalam tanda kutip adanya kepentingan-kepentingan pemodal dalam artian ini yang membahayakan. Memanfaatkan pola ruang yang tadi disampaikan oleh Pak Hudaya. Pak, saya tahu siapa pemodalnya. Wah, walau alam bisa. Jangan sampai gini loh. Pola ruang ini, ketika tata ruang ini, ya tadi kayak kata Pak Marinus itu misalnya di sini untuk nelayan. Karena ini ada kepentingan pemodal, ini dirubah. Jadi tata ruang ini firm yang sudah kita bahas sampai 2017 itu terkunci. Nah, RJWP-nya ini yang sudah dibahas itu yang menjadi landasan pembahasan berikutnya. Hanya saja ketika pembahasan itu kan suka berkembang, Pak, kemana-mana. Karena ini akan jadi persoalan tambahan nanti ketika ini sudah dirubah. Ya, nambah pasal itu kan nambah persoalan. Nama persoalannya apa? Tanah siapa itu? Siapa yang membebaskan? Persoalan lagi nanti dengan masyarakat. Oleh pemodal lagi nanti menggusur tanpa, bukan ganti untung kata Pak Presiden, tapi jadi ganti rugi kan begitu ya? Saya rasa gini Pak, kalau pandang penyampaian raperda tata ruang di paripurna itu kan menjadi satu buah pembahasan yang memang sudah selesai di Bamperda. Nah itu kan disampaikan untuk dibahas lebih lanjut. Nah ini kan yang dilakukan oleh teman-teman DPR dalam tanda kutip itu kan hanya untuk memperkuat dari sisi fungsi pengawasan, untuk memberikan warning kepada gubernur yang tinggal sisa masa jabatannya 2 bulan, jangan main-main di sini, atau misalnya ada Bapeda yang sekarang misalnya jangan juga membuka ruang. Jadi tata ruang. Nah, tinggal nanti pansusnya memperkuat di posisi itu, karena kan nggak selesai di sini Pak. Pansus itu kan dipimpin oleh fraksi. Nah dari situ ya kawal. Kalau cuman hanya di pandangan penyampaian raperda itu protes kan hanya narasinya seperti itu. Tapi nanti di konkretnya jangan sampai perubahan pensinkronisasikan RJWP ini dengan perda ini, ya itu tadi saya katakan ada pintu masuk untuk merubah pola ruang.